ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatiz yang saya muliakan, bapak-bapak, para tamu undangan yang terhormat, segenap musya'iin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Agung, di samping dijamin pelumbuh beri serta yang berbagai macam karunia nikmat, terutama sekali adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan nikmat tersebut dapatlah kita bersama-sama hadir di atas makbarah ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu daripada kewajiban kifayah kita, yakni menyelesaikan upacara pemakaman daripada almarhum Bapak Syahiruddin. Salawat salam junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita layangkan buatnya, dengan harapan semoga segala permasalahan hidup almarhum Bapak Syahiruddin di alam barzah dipermudah dan dilancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita berselawat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asara salawatin." Sabda Rasul, siapa saja yang membaca selawat padaku sekali membaca selawat, Allah membacakannya selawat 10 kali. Kalau Allah membacakan selawat, berarti tumpahan rahmat kasih sayang Allah apanya buat kita dengan sekali kita membaca selawat. Wa khutta asara khati'atin, sabda Nabi, dan dihapus 10 macam daripada kesalahan kita berkat kita membaca selawat dengan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'alahu asara darajatin, sabda Nabi, dan diangkatkan derajatnya 10 derajat. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, yang kita niatkan buat almarhum, segala permasalahan almarhum di alam barzakh dipermudah dan dipelancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rawahul Bukhari. Jamaah sekalian yang hormati, almarhum Bapak Syahiruddin adalah termasuk orang yang beruntung karena dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendekati bulan suci Ramadan. Sebentar lagi semua kaum muslimin yang telah meninggal dunia akan dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitu datang bulan suci Ramadan, pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, mudah-mudahan almarhum mendapatkan keuntungan dari kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Yang kedua, almarhum Bapak Syahiruddin adalah pernah menjabat selaku kadus di Gerujuk ini. Mudah-mudahan selama almarhum menjabat sebagai kadus, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, maka almarhum dapat melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan keadilan yang almarhum lakukan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya, Allah akan memberikan ganjaran yang besar buat almarhum Bapak Syahiruddin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Al-adlu sa'ah afdalu min ibadati sittina sanah," sabda Rasul. Pemimpin itu kalau dia mampu berbuat adil 1 jam saja, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Ini jadi bagi bapak-bapak yang sedang diberikan kesempatan untuk memimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jabatan kepemimpinan itu adalah merupakan lahan ibadah yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bagi bapak-bapak yang sedang memangkul jabatan, tidaklah bisa untuk berbuat adil kepada yang dipimpinnya. Insya Allah maka Allah akan berikan pahala ganjaran yang amat besar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi putra putri beliau, ya,
yang ditinggalkan oleh Bapak Syahiruddin termasuk kehilangan pahala besar. Kenapa saya katakan kehilangan pahala besar? Tidak ada orang tuanya yang laki-laki yang dilihatnya dengan pandangan yang menyenangkan, dengan pandangan kasih sayang. Rasulullah SAW telah bersabda, "An-nazru ila wajhi walidayhi nazara rahmatin, kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabruratan," sabda Nabi. Orang yang memandang muka kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, pandangan yang menyenangkan, Allah menuliskan kepada putra-putri almarhum pahala haji yang makbul lagi mabrur. Sekali kita memandang muka kedua orang tua kita, maka Allah memberikan kita catatan pahala haji yang makbul lagi mabrur. Kalau 2 kali berarti pahala 2 haji yang makbul lagi mabrur. Kalau 3 kali berarti 3 kali pahala haji yang makbul lagi mabrur. Kalau dinilai dengan uang berapa? Orang yang berhaji itu paling tidak menghabiskan dana 50 juta untuk bisa terdaftar daripada jamaah haji, mendapatkan nomor porsi. Harus kita punya uang selain juta 500.000 baru kita bisa terdaftar menjadi jamaah haji. Itu pun sekedar terdaftar mendapatkan nomor porsi. Belum tentu kita dapat 10 tahun, 20 tahun. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengejar hal yang seperti itu, terutama bagi anak-anak kita yang tidak mampu, mari pandang muka kedua orang tuamu dengan pandangan kasih sayang. Taat bakti kepada kedua orang tua. Jadi ini sebab apa? Sebab kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, bisa menyebabkan mati kita menjadi su'ul khatimah karena durhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu kata Rasulullah, birrul walidaini afdalu minas sholati. Taat bakti kepada kedua orang tua itu adalah lebih afdal daripada salat. Wassadaqati, lebih afdal daripada bersedekah. Wassaumi, lebih afdal daripada berpuasa. Wal haji, lebih afdal daripada berhaji. Wal umrati, lebih afdal daripada berumrah. Wal jihadi fi sabilillah, dan lebih afdal daripada berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridha Rabbi fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada perbedaan kedua orang. Sebab itu bagi putra putri almarhum Bapak Syahir kehilangan pahala besar. Tetapi walaupun almarhum telah meninggal dunia, masih ada cara-cara putra putri daripada almarhum berbuat bakti kepada almarhum, termasuk datang ke kuburannya, membacakan pahala kalimatut thayyibah dan lain sebagainya, bersedekah untuk almarhum, menyambung sahabat-sahabat almarhum. Ini termasuk salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu, kepada semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Syahir, mari hadapi musibah yang berat ini dengan penuh sabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kematian yang terjadi pada almarhum Bapak Syahiruddin saat mati ini menjadi mau'izah, menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita. Mati ini pasti akan terjadi pada kita, sebab kita tetap dikejar oleh kematian. Kemanapun kita lari, bagaimanapun cara kita berobat, memelihara diri agar kita tidak mati, tidak bisa, pasti kita mati. Allah sudah berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum," firman Allah. Katakan oleh wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sungguh kematian itu turut akan mengejarmu. Kita kadang-kadang lupa diri kita dikejar sama mati. Kita ingat hanya mengejar rezeki Allah Ta'ala saja, tapi lupa diri kita dikejar sama kematian. Kemanapun kita pergi, bersembunyi dimanapun, di benteng yang sangat kokoh dan kuat, mati itu pasti akan mengejar kita. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebelum datang kematian seperti almarhum Bapak Syahiruddin, ingat
Orang syai'in, kita punya masa panen. Bukan saja padi yang punya masa panen. Bukan saja jagung yang punya masa panen. Bukan saja tanam-tanaman buah-buahan yang punya masa panen. Kita pun juga ada masa panen kita. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Walikulli ummatin hasadun. Bagi setiap sesuatu, walikulli syai'in hasadun, kata Nabi. Segala sesuatu itu ada masa panennya. Wa hasadu ummati ma baina sitin wa sab'in. Masa panen umatku berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Ji'un kita. Kalau kita berusia 60 tahun, 70 tahun, kita ji'un. Apakah pada saat dipanen kita sudah berisi atau enggak? Biasanya lamun pada dikisolah, keboyaan, ya, tukang gabah. Keboyaan, dia mesin gabah disolah-solah. Begitu dia digabah langsung masuk ke dalam karung, ya, dijahit langsung. Kenapa? Karena disayang sama pilihnya. Tapi kalau dia mati buru, mati busuk, ya, gompas, ya, terpinak dari napi, ya, terpinak dari, ya, bakar tersebut si pemiliknya. Karena napi dinarak faedahnya, dinarak manfaatnya. Oleh sebab itu, jangan kita mati dalam keadaan mati busuk. Artinya apa? Jangan mati, ya, dalam keadaan mati tidak ada amal soleh kita. Mati kita perbaiki, kita perbanyak amal soleh kita, ya, sebelum kita mengalami yang namanya kematian. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat masa panen. Tapi itu masa balik yang disebut oleh Rasulullah. Tidak mesti kita ini dipanen, ya, pada usia 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Banyak yang dipanen masih muda juga, di bawah umur seperti itu. Dan sebab itu siap-siap kita dipanen, ya, supaya jangan kita menyesal nanti setelah kita masuk ke alam barzakh. Jemaah sekalian yang terhormati, inilah sekali lagi kepada semua keluarga yang ditinggalkan, mari kita jadikan kematian yang terjadi pada almarhum Bapak Syarudin saat ini menjadi mukjizat, menjadi pelajaran bagi kita agar kita mempersiapkan diri, ya, dengan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kita mengalami kematian seperti yang terjadi pada diri almarhum saat makin hidup. Demikian kata takziah sebuah yang sampian. Mudah-mudahan dengan itu keluarga yang tinggalkan akan tabah hatinya menghadapi musibah yang berat ini dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Syahiduddin, istrinya boleh mengatakan, dia cuma suamiku tapi bukan milikku. Pernah putri beliau mengatakan, dia bapakku tapi bukan milikku. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sang pemilik mau mengambilnya, bagaimana saja dia mau, terserah. Apakah dengan cara sakit, apakah dengan cara waktu dia sehat, dia langsung dicabut, ya, ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung mau daripada pemilik kita. Demikian kata takziah sebut yang sampian. Atas perhatiannya kami nyatakan terima kasih. Segala kurangan yang mohon maaf, dan mari kita sekali lagi membaca surah Al-Fatihah sebagai ucapan selamat jalan buat almarhum Bapak Syaiduddin menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa dan salahnya diampuni Allah, segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menempatkannya pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.